Jadi opposition from within. Oke. From within. Ya? From within. Karena kan banyak juga yang bilang dong, Anda juga pasti setuju dong bahwa yang anggota DPR itu harusnya oposisi dong. Iya dong. Apalagi terhadap eksekutif. Selamat datang Bung Refly Harun. Ini Dr. Refly Harun di Fadlizon official channel YouTube. Tapi ini kita di rumah kreatif, rumah yang saya bangun sudah lama sebetulnya. Jauh sebelum jadi anggota DPR. Ada perpustakaan, ada koleksi wayang, ada piringan hitam dan lain-lain. Keris juga. Kita mau bincang-bincang. Saya ini termasuk newbie di YouTube ya, newbie. Saya nyapa juga ya, iya boleh? Dong, iya. Jadi walaupun dibilang saya lebih senior, sobat era sekalian, saya agak kagok juga kalau langsung begini. Soalnya biasanya kalau nanyanya ya kalau nggak ngomong sendiri hanya via Zoom saja. Jadi kalau interview langsung itu saya baru 2 kali. Baru 2 kali ya? Kita ini seusia ya beda-beda tipis lah ya kan. Beda tipis. Jadi tapi buat sobat era sekalian dan juga apa sapaannya sobat Pandi atau apa? Ya. Belum dibikin. Belum kita bikin, nanti kita pikirin dulu. Gitu. Pokoknya pencinta Fadlizon. Kita bikin konten yang pokoknya gini. Tadi rencananya kita mau tanya kan? Daripada capek, ya lebih baik kita langsung crossing begini aja. Jadi silakan Bung Fadli kalau mau tanya ke saya. Jadi begini, Bung Refly. Kan Anda dikenal nih sebagai Bung Refly ini sebagai ahli tata negara. Negara yang tertata dalam sebuah order dengan bingkai konstitusi. Nah, saya mau tanya secara terus terang apa adanya. Ini sistem bernegara kita ini sudah benar atau sudah keluar dari relnya? Itu dulu pertanyaan saya pertama. Ini pertanyaannya berat banget. Tapi begini, kalau kita bicara tentang sistem bernegara, ya kan, begini, ada yang namanya desain, ada yang namanya implementasi, ya kan. Kalau sistem bernegara itu adalah a matter of choice, itu soal pilihan. Anda mau pakai sistem apa? Kalau dilekatkan dengan pemerintahan kan pilihannya Anda mau sistem presidensil kah, sistem parlementer kah, atau hybrid sistem kah. Nah, pilihan kita kan mau presidensil. Kita tahu bahwa saya kira Bung Fadli juga sangat paham sekali bahwa verifikasi sistem presidensil itu dengan pemilihan presiden langsung yang dilakukan melalui amandemen konstitusi. Jadi kita lebih mendekati ciri sistem pemerintahan presidensil, kan begitu? Betul. Yaitu ada fixed term bagi seorang presiden yang terpilih. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan seperti halnya parlementer, tetapi hanya dengan kesalahan-kesalahan yang signifikan menurut konstitusi dan lain sebagainya. Lalu presiden selain dia sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu desain itu relatifly sama dengan negara-negara lain, kan begitu? Persoalannya adalah ketika itu diimplementasikan di dalam sistem politik kita, ya bukan lagi sistem ketatanegaraan, sistem politik kita yang bergerak sehari-hari, maka ya saya kira ada distorsi. Ini kan distorsi yang paling disukai Bung Fadli adalah distorsi ketika leader itu tidak menunjukkan jati dirinya sebagai leader, tapi sebagai dealer. Misalnya. Karena gini. Jadi dealership daripada leadership ya? Iya. Sobat era sekalian, dalam sistem pemerintahan presidensil itu, yang namanya presiden itu adalah primus inter pares, orang nomor 1. Kalau Perdana Menteri itu kan kolektif sebenarnya. Dia yang namanya parliamentary government. Kalau ini presidensialisme adalah presiden itu primus inter pares. Dia bisa mengangkat dan memberhentikan menteri dan lain sebagainya. Tapi kan gejala politik kita, terutama pada periode kedua, sepertinya Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasi sebagai seorang presiden yang terpilih untuk kedua kalinya. Di
pemilihan presiden dengan voters salah satu terbesar di dunia. Kan voters kita kita kalah sama Amerika Serikat. Betul. paling. Sebagai Kalah sama India, tapi India kan sistemnya parlementer. Jadi Amerika Serikat pun belum tentu jumlah voters yang casting vote itu lebih besar dari Indonesia. Kadang-kadang mereka kan lebih banyak angka. Dan mereka kan electoral college. Nah, mereka juga electoral college. Jadi tapi kan bisa dihitung juga kan berapa perolehan suara masing-masing kan, popular vote-nya. Nah, karena itu saya tidak melihat bahwa ada sebuah strong leadership dari kepemimpinan periode kedua ini. Makanya dalam banyak video saya sering mengkritik. Nah, kok mengkritik? Ya inilah bagian dari tanggung jawab dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin konstitusi. Nah ini, this is the point dulu ya. Nah, silakan mau. Oh, saya yang bertanya. Balik ya. Boleh. Nah, gantian. Sudah puas belum? Sudah puas? Ya, gantian deh. Nggak. Nah, gini. Saya bisa telusuri, tapi ntar. Oke. Nah, saya mau tanya gini, Bung Fadli. Kita kan lihat tuh, dalam berapa hari ini Anda agak viral. Bukan agak ya, viral. Bicara tentang komunisme. Nah, saya mau frankly speaking, saya nggak mau basa-basi. Kok terkesan Anda membela keluarga Cendana di dalam dia mulai berpikir dia. Enggak. Ya, Iya. terkesan membela keluarga bencana. Karena kayak begini, kita kan agak heran juga nih. Ya saya kan apa adanya ngomong. Pak Harto itu kan pangkatnya Maijen tuh pada waktu itu. Yang Brigjen saja diembat oleh katakanlah Cakrabirawa ya kalau kita lihat yang operasionalnya, yang beroperasinya. Maka kemudian ada skenario yang mengatakan Pak Harto tahu tuh yang namanya G30 SPK, tapi kan Anda di Indonesia Lawyers Club sangat membela dan mengatakan, oh enggak itu kerjaan PKI saja. Nah, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya Bung Refli dan teman-teman pemirsa ini kadang-kadang orang tuh melihat tuh kan secara miopik gitu ya. Ini 65. Padahal ada rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, yang orang banyak lupa itu rangkaian di 48. Oke, musuh karena tadi itu PKI penasaran. Dia nggak ikut di dalam proses proklamasi, dia tidak ikut di dalam proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. BPUPKI Dia merasa ketinggalan kereta. Karena dia ketinggalan kereta, musuh kemudian mau mengambil alih. Dan memang kan ideologinya PKI ini kan memang komunisme, udah pasti. Dan rukun komunisme itu adalah bagian dari rukun wajib gitu. Di dalam ideologi komunisme, rukun revolusi. Itu wajib gitu. Nah, revolusi, pengambil alihan, kekuatan, kudeta dan sebagainya. Jadi dia sudah coba. Dan itu kalau kita bicara 48, itu semua saya kira aklamasi lah. Apalagi Bung Karno udah pidato yang pernah saya omongin itu waktu di ILC. Nah, 65 sebetulnya juga percobaan yang sama dari satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu. Makanya nanti ada retaliation, pembalasannya juga saya kira dari hampir frame yang sama gitu. Nah, saya bukan membela keluarga Cendana, tapi saya mau bicara apa adanya. Saya riset. Kalau Pak Harto tidak menjadi target, itu jelas kok. Karena Pak Harto itu dianggap bukan ancaman. Dia itu dianggap mungkin jenderal yang berasal dari desa, dari rakyat. Apalagi dulu juga anak buahnya Pak Dirman. Bukan dianggap jenderal borjuis gitu. Ini kan jenderal-jenderal ini kan banyak yang pendidikan barat dan bersentuhan dengan barat. Pernah jadi adhan, pernah sekolah, Jerman, Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi bukan jenderal yang dianggap borjuis lah. Apalagi secara pribadi mereka pernah kontak. Jadi Pak Harto itu sebenarnya underdog saya lihat di mata PKI gitu ya, yang merencanakan itu. Tapi kemudian itu justru yang tidak terduga ketika mereka melakukan kudeta. Sebetulnya untung itu mengkudeta Bung Karno yang pertama. Begitu dia umumkan tanggal 1 Oktober pagi di RRI bahwa dia adalah komandan dari Dewan Revolusi Indonesia, dia sudah mengkudeta Bung Karno. Oh iya, dari sistem ketatanegaraan itu ya memang dia mengkudeta Bung Karno. Jadi dia karena pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan Bung Karno. Dan itu yang menurut saya membuat Bung Karno juga lepas. Kan itu ada salah satu buku dari Victor Frick gitu ya, Anatomi Kudeta tahun 65 itu bagus sekali dia menjelaskan itu. Karena memang waktu itu posisinya didahului atau mendahului. Kalau terjadi apa-apa dengan Bung Karno, ini Angkatan Darat bergerak dulu mengambil alih atau
kita PKI menurut mereka gitu ya. Nah, akhirnya mereka mendahului. Coba bayangkan itu kalau mereka Ibu Pertiwi sudah hamil besar. Sudah hamil tua. Anwar Sanusi itu. Iya. Nah, padahal sarannya Soviet ketika itu, PKI jangan berontak, jangan kudeta, tunggu aja pemilu. Gitu. Ini Beijing bilang ambil alih. Dan PKI kita adalah PKI yang berkiblat ke Beijing ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Mulanya kepada Soviet. Ya, tahun 48 Soviet. Ini ke Beijing. Nah, saya mau kaitan dengan itu saya mau tanya Bung Refli. Iya, oke. Ya. Nah, kan kita udah jelas ya. Masa ya kita sayangkan juga putra seorang proklamator mengatakan tapi berdasarkan ya mungkin informasi yang dia dapat bahwa putra proklamator itu Sukmawati namanya. Karena ini kan sudah tersebar di mana-mana. Bahkan ya, ada tapi konten maksud YouTube saya juga. Bagaimana mengatakan bahwa PKI itu ideologinya Pancasila. Kita sama-sama tahu bahwa dia ingin menciptakan sebuah paham komunisme dan menumpang di dalam Nasakom kan. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bung Refli, apa Nasakom itu? Oke. Ya, apakah bisa ditampung di dalam hukum tata negara kita dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Menarik banget nih. Jadi gini, saya mau mengulas pertanyaan atau pernyataan dari Sukmawati. Kalau tidak salah pernyataannya itu PKI itu menerima Pancasila. Iya. Jadi bukan PKI itu ideologinya Pancasila. Oh, ada yang bilang ideologinya Pancasila? Ada perkataannya. Kalau PKI ideologinya Pancasila, saya kira itu agak ngarang ya kan. Udah jelas namanya Partai Komunis Indonesia, pasti komunisme kan. Tapi kalau PKI menerima Pancasila, saya pikir ada benarnya. Menerima ya? Iya. Kenapa begitu? Karena Pancasila yang diterapkan pada Orde Lama itu 5966 adalah Pancasila dengan interpretasi Bung Karno, yaitu Nasakom. Iya. Yang diilhami oleh gagasan lama dia kan tahun 20-an. Tahun 26 itu ya tentang nasionalisme, marxisme dan islamisme kan. Islamisme. Nah, jadi ketika dia menjadi primus inter pares karena mengeluarkan dekret presiden dan sistem pemerintahan berganti dari parlementer ke presidensial, bahkan strong presidentialism, dia hanya satu-satunya di situ, maka dia jawantahkan gagasan lamanya itu bahwa ada 3 kekuatan revolusioner di Indonesia kan, yaitu kekuatan Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme. Dan di antara ketiganya katanya nggak boleh saling alergi karena ini adalah kekuatan revolusioner kan. Nah, jadi kalau PKI pada konteks masa demokrasi terpimpin atau demokrasi Orde Lama itu menerima Pancasila, wajar kalau menurut saya. Tapi Pancasilanya adalah Pancasila versi Orde Lama, yaitu yang ditafsirkan sebagai Nasakom. Nah, tetapi kita tahu ketika zaman Orde Baru, komnya kan sudah dipreteli. Karena itulah kemudian kita ribut mengenai tafsir Pancasila. Iya. Nah, saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, udahlah kita nggak usah bicara 1 Juni. 1 Juni itu pidato Bung Karno. Kita kan menerima di antara banyak pidato. Iya, di antara banyak pidato. Di antara banyak pidato waktu BPUPKI. Iya. Kan kita kan kalau menghargai pahlawan, ya kita menghargai dia jasa. Orang nggak akan mendinai bahwa Bung Karno proklamator. Tapi dalam fase hidup Bung Karno kan dia pernah mengenalkan ajaran-ajaran yang ternyata terakhir tidak kompatibel bagi negara ini. Kan begitu. Betul. Karena itu kita kembali saja, yaitu Pancasila itu 18 Agustus yang saya anggap sebagai sinkretisme dari bapak dan ibu pendiri bangsa dari aliran nasionalisme dan aliran Islamisme. Tokoh Islam dan tokoh nasionalis. Nah, itulah di mana sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks sekarang ya pasti tidak kompatibel dengan komunisme kan begitu. Tapi gini, waktu itu kan setelah pemberontakan 48 ya, kemudian ada agresi militer. Ini kayaknya menarik begini daripada ngomong tata negara. Kan ujungnya tata negara juga. Ujungnya tata negara Jadi, juga. Tapi saya senang yang ini. Setelah 48 mereka kudeta gagal yang dianggap menusuk dari belakang. Dan sebenarnya Belanda tuh membantu juga musuh karena dia membawa dia, memberitakan dan melindungi. Nah,
dianggap menusuk dari belakang oleh Soekarno-Hatta. Waktu generasi baru muncul, trio ini yang namanya Aidit, Nyoto, Lukman, itu datang kepada Bung Karno tahun 52. Dia mengatakan aliansi strategi dengan kanan. Jadi dia tahu kalau dia tidak melakukan semacam adjustment, maka dia akan ditolak. Kamu kalau tidak ikut dengan Pancasila, kamu nggak akan ikut. Dan saya kira memang generasi PKI-nya Aidit itu, mereka masuk di dalam proyek yang disebut metode kombinasi 3 bentuk perjuangan tuh tahun 54, hasil Kongres PKI yang kelima itu, dan memang mereka masuk kemana-mana kan. Nah, saya melihat Bung Karno itu sangat terpengaruh gitu. Jadi mungkin Bung Karno juga melihat ini juga bisa dipakai untuk kepentingan politik internasional maupun kekuatan nasional, dan sangat terpengaruh gitu, sehingga membuat hubungan dengan Hatta. Nah, ini saya nanti mau tanya. Ketika pemilu tahun 55, kita ada pemilu, kita tahu juaranya itu adalah PNI, Masyumi yang sama-sama kursinya, lalu ada NU dan PKI. Kenapa waktu itu tidak langsung ada pemilihan presiden? Dan sejak pemilu 55 kan tidak pernah ada pemilihan presiden. Itu yang saya sebagai yang pembaca Hatta, salah satu yang membuat Hatta mengundurkan diri. Menurut Anda waktu itu kenapa? Nah, ini ini kan tata negara kan? Iya, tata negara. Jadi kita tahu bahwa ketika kita memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 18 Agustus itu, sehari kemudian kan, saya ingat Mongol jadinya. Ada dia lagu begini, biar intermezzo sedikit. 16 Agustus tahun 45 diprotes orang. Kok 16 Agustus? Nyanyi lagi dia, 16 Agustus tahun 45. Salah, 17. Dengarkan dulu katanya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Jadi setelah 17 Agustus, besoknya itu kan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 diadopsi. Nah, ketika diadopsi itu, sistem pemerintahan kita so-called sistem pemerintahan presidensial. Tetapi Ismail Suni misalnya mengatakan kuasi presidensial karena presiden dipilih oleh badan semacam lembaga legislatif, yaitu MPR. Tapi oke lah, yang jelas ada mekanisme pemilihan itu. Tapi ketika pemilu 55 kan kita menggunakan UUDS kan? Tapi sebentar, kabinet pertama kan presidensial. Kenapa? Kabinet pertama. Ya, kabinet pertama presidensial. Untuk berapa bulan ya? Ya, berapa bulan. Tapi begitu Syahrir menjadi Perdana Menteri, Amir Saripudin menjadi Perdana Menteri, Hatta menjadi Perdana Menteri, kita sesungguhnya mempraktekkan sistem presidensial, parlementer tanpa mengubah konstitusi. Iya, betul. Karena konstitusinya juga sebenarnya kuasi presidensial dianggap. Karena kan tidak pemilihan langsung presiden ya. Oleh MPR. Ya. Nah, pada tahun 55 kan kita menerapkan Undang-Undang Dasar sementara. UUDS itu kan menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, memang dalam sistem pemerintahan parlementer itu, presiden walaupun dia sebagai simbol, yaitu simbol sebagai the head of state, ya kan, dia dipilih juga. India misalnya ada pemilihan presiden, ya. Tapi kalau dia raja dan ratu ya sudah, berarti ada kepala negaranya. Saya kira begini, Bung, ada keengganan. Jadi gini, walaupun Bung Karno itu secara aktual bukan kepala kekuasaan eksekutif dan pengaruh langsungnya dalam politik sehari-hari tidak terlalu kuat dibandingkan Perdana Menteri, ada keengganan untuk melakukan pemilihan presiden. Karena pertama kita memang tidak menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang membuat jabatan presiden itu tidak penting-penting amat. Dan kedua saya kira kita sudah jiwa paternalistik kita sudah muncul. Soekarno sudah muncul sebagai presiden yang sebagai pemimpin yang untouchable, yang tidak bisa disentuh. Karena itu daripada ini analisis saya, daripada bentrok sama Bung Karno dalam sistem pemerintahan yang lebih pro kepada seorang presiden, maka ya diubah saja pemerintahan itu menjadi pemerintahan parlementer. Ingat Hatta, dia mengeluarkan maklumat X kan,
Ya, Nah, untuk tahun 45 itu agar dibentuknya partai-partai politik karena Bung Karno mau menjadikan PNI sebagai partai tunggal pada waktu itu. Iya. Jadi dia betul-betul partai-partai politik terbentuk pada saat itu dan kemudian justru kita menggelinding kepada era pemerintahan parlementer. Saya kira salah satunya untuk menghindari hegemoni Bung Karno pada waktu itu. Tapi bagaimanapun kalau kita mau kritik terbesar adalah ya setelah 59 ketika kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kenapa tidak pernah ada pemilihan presiden? Itu persoalannya. Bukan itu saja maksud saya. Ironisnya kan kemudian menjadi presiden seumur hidup. Iya kan? Iya. Jadi memang kecenderungan kalau boleh dibilang apakah demokrasi terpimpin itu sebuah sistem kediktatoran? Oh iya. Jadi the guided democracy. Ya kita ngomong apa adanya. Iya dong, jadi gini, permasalahan terbesar kita adalah dengan Pancasila itu ditafsirkan menurut selera kekuasaan. Itu beratnya. Pada era Orde Lama, dia ditafsirkan sebagai sebuah nilai yang kompatibel dengan Nasakom. Di mana Bung Karno sebagai orang nomor satunya, primus inter pares. Memang ada kekuatan angkatan darat, ada partai komunis yang berusaha menjadi pilar yang saling bersaing kan, tapi tetap di piramida puncak adalah Bung Karno pada waktu itu. Iya. Nah, tetapi ketika bangunan kekuasaan Bung Karno jatuh, ya tafsir ideologi yang sifatnya tidak permanen tersebut hilang juga kan. Pemerintahan Soeharto menghilangkan betul KOM itu. Selama 32 tahun kita tahu bahwa betul-betul komunisme itu merupakan sebuah musuh dalam masa pemerintahan Orde Baru dan sampai sekarang ini nggak ada yang berani. Kira-kira begitu. Tidak ada yang berani mengatakan saya komunis. Sampai akhirnya masa reformasi kan. Itu yang menurut saya agak yang membedakan secara signifikan masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Tapi saya mau jujur nih Bung Fadli ya kan, karena saya kan punya kepentingan. Dua-duanya sama, dua-duanya otoriter, dua fase dua masa ini. Satu, kalau menurut Prof. Mahfud MD misalnya dalam disertasinya dia bilang satu otoriter, satu non demokratis. Karena dia bikin disertasinya zaman Orde Baru. Jadi bilang non demokratis gitu. Saya berpendapat begini. Memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan. Dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima. Kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima. Pembangunan gitu ya. Dan waktu itu saya tanya pada Pak Murdiono. Kan ada istilah trilogi pembangunan. Nah, menurut saya itu udah hampir lupa saya trilogi pembangunan. Tapi gini, ada cerita menarik. Kalau menurut Pak Murdiono nih, saya interview, itu dari mana ide trilogi? Katanya itu dari novelnya Motinggo Bushe. Motinggo Bushe itu Jahanam, Malam Jahanam. Novelnya agak nyerempet gitu lah ya. Motinggo Bushe. Jadi kan waktu itu ada stabilitas, ada pertumbuhan, ada pemerataan. Nah, itu dibolak-balik aja. Stabilitas, sorry. Saya lulus P4 agak bagus. Saya pernah juara cepat tepat P4. Tapi lu udah lupa. Apa tadi? Stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Jadi stabilitas pertama kalau tapi saya ingat itu. Dan itu katanya dalam P4 yang kita pelajari, trilogi pembangunan itu dinamis sifatnya. Betul. Suatu saat kita lebih mengutamakan stabilitas. Terus pertumbuhan. Terus pemerataan. Dan ternyata pemerataan kan nggak pernah terjadi. Tapi kan yang hebat yang diakui, bukan saya membela, tapi lihat bagaimana switch dari inflasi yang ratusan persen, kemudian juga pertumbuhan yang minus, kemudian menjadi maju. Lalu terutama di awal-awal itu revolusi hijau untuk bidang pertanian, SD Impres, Bimas, bahkan kemarin kan ada yang dapat hadiah Nobel dari apa yang dipikirkan itu. Jadi menurut saya memang ada minusnya. Minusnya itu terutama memang hak-hak berdemokrasi, hak sipil dan politik. Sipil dan politik itu yang dibatasi, pers, kebebasan pers, hak untuk membuat partai.
dan hak berbicara dan sebagainya. Bahkan waktu itu petisi 50 saja. Pak Nasution istilahnya waktu itu sangat populer, saya masih ingat, itu mendapatkan kematian perdata. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang begitu ganas ya, terutama PKI ya. Iya. PKI itu keganasan itu sampai fisik. Jadi bukan hanya di dalam verbal, bukan verbal violence. Pernah tuh saya baca itu artikelnya, Pramudian Antatur itu mengatakan begini, ini adalah tahun pembabatan total. Jadi sangat ganas. Buku-buku yang dianggap kontra revolusioner dibakar di UI. Orang-orang yang dianggap tidak sejalan dikeluarkan dari UI. Jadi wah segala lini lah. Jadi menurut saya kalau boleh dibilang dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Ya, kita kan bicara tentang perbandingan dua orde itu ya. Walaupun bukan contoh yang baik dalam politik Indonesia. Ya, betul. Cuma memang ya kalau kita lihat misalnya gini, Orde Lama itu berkuasanya tuh rentangnya pendek sekali. Dari tahun 59 sampai tahun 66 de facto-nya kan. Walaupun de jure-nya tahun 67 kan. Ya. Tapi pemerintahan Orde Baru 32 tahun. Hanya sebenarnya memang kita harus fair juga, tidak persis 32 tahun. Karena di awal-awal pemerintahan itu demokrasi itu ada. Tapi setelah pemilu 71 kekuasaan itu sudah consolidated kan. Di mana Golkar menangnya luar biasa, menjadi pemain tunggal di dalam pengambil kebijakan baik di MPR maupun DPR, dan bangunan politiknya sudah otoritarian. Apalagi dengan jalur ABG-nya kan, ABRI, birokrasi dan Golkar. Dan dari sisi the effectiveness, dari sisi efektivitas, kekuasaan Orde Baru dianggap jauh lebih efektif. Ya, betul. Karena dia ditopang oleh tiga kekuatan itu dibandingkan Bung Karno yang one man show. Dan Bung Karno membiarkan kekuatan-kekuatan politik saat itu untuk bertarung. Mungkin metode dia begitu. Jadi bertarung, tapi kayak di Thailand, orang boleh bertarung di bawah, tapi setelah itu akan minta restu raja. Kalau dia tidak minta restu raja, maka pemerintahnya tidak akan dapat legitimasi masyarakat. Karena masyarakat masih cinta raja. Tapi kan Bhumibol Adulyadej, raja sekarang kan ibaratnya dia tidak punya legitimasi sehebat Bhumibol kan. Betul. Nah, makanya sekarang agak protes untuk mengubah sistem pemerintahan dari, bukan sistem pemerintahan, bentuk negara ya. Bukan bentuk bentuk pemerintahan dari monarki kepada republik itu kan sudah mulai menggaung kan, karena dianggap tidak ada. Nah, dari sisi efektivitas saya balik lagi, memang pemerintahan Orde Baru ya efektif. Cuman kan orang kayak saya sama Bung Fadli ini, saya terutama agak susah membandingkannya karena tidak merasakan. Ya, masa pemerintahan Orde Baru saya merasakan. Iya, betul. Masa pemerintahan Orde Lama enggak. Yang merasakan ibu kita. Ibu kita merasakan sebagaimana sedihnya menggunting uang dari 1.000 ke 1 rupiah gitu. Dan bahkan cerita lebih hebat dari itu bagaimana susah makan, pakaian dari bahan yang sangat sederhana sekali, makanan susah gitu. Tapi dibalas waktu itu dengan lagu oleh Bung Karno kan. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Baru dengar lagu ini. Itu, mari bersukaria. Jadi dalam situasi apapun, mari kita bersukaria. Katanya itu lagu dinyanyikan di mana-mana. Di RRI, di mana-mana di zaman itu. Salah satu dalam tanda kutip kebandelan Bung Karno kan adalah ketika dia membangun gedung MPR, DPR sekarang kan, untuk menunjukkan bahwa negara kita negara besar. Dulu kan ada yang namanya Oldevo kan. Jadi ada ini New Emerging Forces. Ya, New Emerging Forces kan. Oldevo itu negara-negara barat dan baik blok barat maupun blok timur kan. Nah, dari sisi itu ya kita hargai juga. Kita harus bandingkan dengan sekarang jauh banget ya kan. Itu high profile. High profile. Dan bangun hotel Indonesia dulu yang
dianggap hotel paling termasuk bagus di tengah kemiskinan. Monas. Ya, Monas. Monas kan gitu. dulu dikritik. Iya. Dianggap di tengah kemiskinan dibangun Monas. Iya, memang akhirnya setelah masa berlalu dia jadi ikon ya. Icon. Tetapi kan masalahnya adalah kalau saya pribadi ya, rakyat tuh hidup tuh hari ini. Iya, iya. Jadi kalau dia bicara tentang kesejahteraan, ya kesejahteraan untuk hari ini. Betul. Kalau buruh misalnya mendapatkan upah, nggak bisa misalnya perusahaan bilang begini, kita hemat-hemat dulu ya, nanti kalau perusahaan ini berhasil, nanti kan kalian enak semua, nggak akan terjadi. Kenapa begitu? Iya. Begitu perusahaan itu besar, maka dia akan bikin anak perusahaan kan begitu. Iya, iya, iya. Nah saya ingin mengatakan, mungkin saja nanti 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang dikerjakan Presiden Jokowi ini akan dipuji-puji. Jalan tol dan lain sebagainya. Oke, Iya. untuk investasi masa depan is oke. Tapi kan masa saat ini adalah hidup the real one, yang Iya, real. iya. Jadi kalau kita misalnya, padahal tugas konstitusional seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyat yang ada. Betul, betul. Bukan rakyat yang belum ada. Betul. Gitu. Nah, ini saya ada pertanyaan menggelitik ya, Bung Refli. Ya. Nah, ini kita minum kopi, Kopi dulu. ya. Ini kopinya kopi apa ini? Saya ngambil, ini ada mereknya nih, saya buang. Ini kopi Pokoknya- apa? Kopi Limboto bukan? Kopi Nusantara nih, Kopi Nusantara ya. Gitu. Tanpa gula kan? tanpa gula. Kalau minum kopi dengan gula namanya minum air Minum gula. manis, iya. Nah, gini Bung Refli. Iya. Saya kemarin tuh menggagas ya, Iya. Provinsi Sumatera Barat itu menjadi Minangkabau. Oh, saya dengar itu. Nah, Jadi Provinsi Minangkabau ya. karena ya dianggap kurang Pancasilais kali ya. Oh. Tapi ternyata resonansinya kuat. Nah, Dan mungkin kita sedang, bukan mungkin, kita berusaha untuk membuat semacam naskah akademiknya, Iya. bagaimana caranya nanti. Karena itu menurut saya punya nilai historis. Nah, saya mau bertanya nih. Iya. Dan kan kita waktu membicarakan tentang bentuk republik ya, di dalam sidang Iya. BPUPK, iya. bentuk republik, kita kan negara kesatuan. Iya. Ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada pikiran-pikiran tentang federasi. Iya. Nah, Wah, menarik. ini saya tanya nih kepada Bung Refli. Sebenarnya Indonesia ini lebih cocok menjadi negara kesatuan atau negara federasi? Berat nih jawabnya. Harus jujur. Jadi saya mau balik ke Minangkabau dulu ya kan. Jadi saya tahu gini, sobat era sekalian, kadang-kadang saya dianggap orang Minang, padahal saya orang Sumatera Selatan ya, bukan dari Minang ya. Tapi lucunya orang Sumatera Barat kalau ketemu saya panggil saya Da, dan dia sendiri nggak mengenali logat saya. Saya kira logat saya nggak ada Minangnya sama sekali. Dia seperti- Namanya udah kelihatan lah. mungkin karena Refli Dari itu kan dipikirnya. Jadi kalau nggak salah Minangkabau itu kan menang kerbau kan. Jadi konon katanya ada kerbau dari Jawa ya, kerbau dari Jawa. Itu Legenda. legenda. Tapi kan itu kan bisa saran nantinya. Tapi nggak apa-apa, cerita namanya legenda kan. Kerbau dari Jawa, jagoan ini kerbau, kan begitu. Nggak ada kerbau yang mampu menang sama dia. Tiba-tiba orang Minang diadu dengan kerbau kecil. Anak kerbau ini sedang menyusui. Nah, lalu kemudian dikasihlah tanduknya itu pisau, kan begitu. Betul. Begitu dia datang dengan kerbau yang gede gitu, ya dia otomatis dia mau menyusui ke bawahnya kan, ke perutnya. Makanya dia mati ya, kira-kira begitu kan? Kayak David and Goliath ya. Iya. Kan? Nah, Legendanya begitu. iya. Jadi begini Bung, saya teringat ketika Amin Rais mendeklarasikan Partai Amanat Nasional tahun 1999 kan, waktu reformasi. Dia membuka percakapan mengenai federalisme waktu itu. Saya ingat tuh. Ya, dan sejak saat itulah Partai Amanat Nasional menjadi partai yang tidak populer, Iya. terutama bagi pemilih Jawa. Itu terus terang saja. Iya. Iya kan? Karena ide federalisme itu adalah ide orang-orang non-Jawa sebelumnya kan? Betul. Karena mereka menganggap bahwa dengan bentuk federalisme itu mungkin jauh lebih sejahtera dari sisi apa ya, distribusi Sisi pendapatan, resources ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau halangan konstitusionalnya itu kan bisa diubah pasalnya kan. Pasal 37 mengatakan bentuk negara kesatuan itu adalah non-amendable article, nggak boleh diubah.
Tapi kan gampang, tinggal ubah aja undang-undang dasarnya dulu kan, pasal itu diubah lalu kemudian mengubah bentuk negara. Ada soal psychological untuk menjawab ini, dan ada soal yang teknikal, ya kan? Kalau kita bandingkan misalnya, hampir semua negara besar di dunia ini dan yang demokratis itu bentuknya federal. Ya. Ada India, Amerika Serikat, ya, Australia, Rusia, kemudian di Meksiko, ya. Brazil federal juga ya. Ya. Jadi negara-negara besar itu banyak ya. Hampir semuanya memang itu, karena secara tetangga juga Malaysia ya. Malaysia. Tapi kan nggak terlalu besar kan. Nah, secara teknikal memang begitu. Secara ide ya kita kan nggak boleh tertutup dari sisi ide. Hanya memang persoalan terbesar adalah bagaimana menjamin agar tidak terjadi disintegrasi kan. Ada dulu pemimpin yang nggak terlalu paham dengan federalisme mengatakan nanti kalau kita jadi federal saya mau datang ke sana pakai paspor. Ada loh pemimpin begitu. Iya, Bung Fadli tahu lah ya, kita nggak perlu menyebutkan namanya. Jadi sebagai sebuah ide saya kira ya masih bisa dibahas ya. Tapi dari sisi realitas politik for the time being saat ini saya kira di Amerika kan istilahnya tetap sama aja gubernur. Ya, tetapi memang kan kalau kita bicara tentang federalisme itu begini. Selalu ada kontraksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan. Iya. Sejauh mana pemerintah pusat itu punya kan gini, kewenangan. kalau teorinya gini. Pakai teori residu kan. Kalau kekuasaan itu didefinisikan di pusat, sisanya di daerah, maka itu sistem pemerintahnya federal. Kalau yang didefinisikan itu adalah pusat, yang daerah, sisanya di pusat, itu bentuk negara kesatuan. Tapi Indonesia ini sebenarnya negara kesatuan yang arrangementnya sedikit federal. Karena kenapa? Karena pemerintah pusat itu kekuasaannya didefinisikan, yaitu bahwa pemerintah pusat berkuasa atas 6 bidang kan, yaitu pertahanan, keamanan, kemudian agama, luar negeri, fiskal dan moneter, kan begitu. Cuma 6 itu tidak close, yang membuat kita masih negara kesatuan. Dan bidang-bidang lain yang menurut undang-undang memang perlu di-handle oleh pemerintah pusat. Nah, ternyata walaupun ada semacam arrangement federal, justru hari-hari terakhir ini saya lihat kita kok semakin sentralistik. Kalau kita lihat misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999, itu sedikit ke daerah beratnya. Betul. Kemudian Undang-Undang 32 2004, ya lumayan lah, so-so. Undang-Undang Undang-Undang 23 2014 ini lebih sentralistik. Banyak sekali kewenangan-kewenangan daerah yang dicabut, ditarik ke pusat lagi. Padahal kan itu kan bukan menyelesaikan masalah. Persoalannya hanya memindahkan pola korupsinya saja. Dari korupsi ke daerah, pindah ke gubernur, dari gubernur pindah ke pusat, atau pusat ke daerah lagi, bolak-balik. Kenapa korupsinya? Ya, karena akar masalahnya kan nggak diselesaikan. Kan akar rootnya kan nggak diselesaikan. Bagaimana kita memberantas korupsi itu? Jadi kalau misalnya gini, saya mencabut kewenangan yang diberikan kepada kabupaten kota, kepada bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kotanya suka korupsi, terutama korupsi perizinan, sumber daya alam tambang dan lain sebagainya. Saya cabut untuk pusat, kan begitu? Kan suapnya kan pindah, jadi governance-nya nggak berubah. Cuma suapnya pindah, tadi suapnya kepada kabupaten kota atau bupati wali kota, sekarang ke pusat, kan begitu. Nah, saya kira pada masa reformasi ini, Bung, saya merasa paling prihatin adalah korupsi itu tidak diadres, tidak dijawab, amanat reformasi yang tidak dilaksanakan secara baik itu adalah pemberantasan korupsi. Makanya saya mengatakan, misalnya dalam satu masa saya pernah menulis, saya mengatakan Presiden Jokowi bagus dalam pembangunan ekonomi ketika dia membangun infrastruktur di awal ya 2017 ke bawah. Kalau sekarang kan kita sama-sama hancur, kita tahu, karena ternyata dampak krisis corona, hutang dan lain sebagainya itu luar biasa.
kemudian konsolidasi politik luar biasa, ingat kan? KMP hanya bertahan 1 tahun saja, bubar langsung, betul. Ya kan? Dan bahkan sekarang Gerindra pun masuk pemerintahan loh. Jangan lupa ini dari Gerindra ini. Nah, tetapi di bidang hukum, terutama pemberantasan korupsi, nggak maju-maju. Ya. Coba, siapa yang bisa misalnya menjangkau Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya? Hampir tidak tersentuh. Ya. Itu seperti pulau yang terisolasi sendiri. Tidak ada kekuasaan yang sanggup mentorpedo sana. Ya. Sekarang Mahkamah Konstitusi sudah pulau tersendiri juga. Sudah jabatannya diberikan Bung Fadli CS kan. 15 tahun untuk hakimnya atau 70 tahun pensiun kan. Iya, iya, Gitu. iya. Praktik-praktik korupsi yang harusnya diberantas oleh penegak hukum juga bermasalah. Kasus terakhir Joko Chandra, konon diduga melibatkan orang besar kan di Gedung Bundar ya. Gedung Bundar ya, Gedung Bundar. Iya. Bukan Gedung Bundar. Kadang-kadang udah jelas lah itu. Mengubah U-nya jadi A itu ya. Tapi ini just joke ya, biar kita tidak dianggap pencemaran nama baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya problem dari kita itu pada sisi regulasi, konstitusi atau implementasi. Saya menganggap 3 level ada levelnya sendiri problemnya itu. Karena levelnya berbeda-beda, kita address-nya harus berbeda-beda. Saya lihat di level konstitusi ya, itu masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Saya tahu lah posisi Bung Fadli kan, kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama, rewriting kan. Betul. Tapi oke lah, itu yang soal sikap. Tapi saya melihat ada beberapa yang patut perlu disempurnakan. Misalnya posisi Dewan Perwakilan Daerah itu mau ngapain? Benar. Ya kan? Posisi MPR itu mau ngapain? Masa ada kerja yang kerjanya nggak ada? Ini mohon maaf nih teman-teman MPR ya. Kerjanya nggak ada, nggak jelas. Ya, which is cuma sekali dalam 5 tahun melantik presiden dan wakil presiden. Sisanya kan kapan-kapan. Tapi pimpinannya jumlahnya 10 dengan DPD. Dibawa runtang-runtung kemana-mana. Nggak jelas nih mandatnya apa nih, kerjaannya apa. Ya kan? Protokolernya tinggi, fasilitasnya besar, biayanya juga triliunan per tahun, kan begitu. Karena itu kita harus dudukkan kembali. Nah, dulu saya pernah membuat konsep, ya kita harus mestinya DPD itu diberdayakan. Tidak harus strong bicameralism. Jadi maksudnya sama persis tidak harus. Kalau sama persis nggak ada gunanya kan, two chambers. Jadi paling tidak ya relatively misalnya mana bagian DPR, mana bagian DPD. Yang jelas dia harus mempunyai kekuasaan determinatif DPD. Ini kan enggak. Pengawasan tergantung DPR. Buat undang-undang tergantung DPR. Budget tergantung DPR. Lalu ngapain? Kalah dia sama ICW, sering dibilang orang kan. Nah, karena itu kalau ini sudah, maka MPR itu ya semacam joint season aja, nggak perlu dilembagakan sendiri. Saya mengatakan harusnya ketua MPR itu ex officio dirangkap oleh ketua DPD, wakil ketua MPR dirangkap oleh ketua DPR. Kenapa ketua DPD? Karena kan lebih banyak nggak kerjanya, maksudnya pekerjaan loadingnya kan agak berbeda dibandingkan DPR. Tapi kan gagasan-gagasan yang rasional, yang memangkas nomenklatur jabatan-jabatan, ini kan nggak populer di Indonesia. Nah, memang masalahnya kan gini, ini masalah. Oh, saya jawab dulu. Oh iya. Nah, karena itu ada level itu. Oh iya, oke. Selain level konstitusional, itu ada level undang-undang. Nah, kalau kita bicara level undang-undang, banyak undang-undang yang bermasalah. Undang-undang Minerba yang baru. Sebentar lagi undang-undang Cilaka ya kan, Ciptaker Omnibus Law ya kan. Lalu undang-undang tentang pemulihan ekonomi dan penanganan Covid, undang-undang yang berasal dari Perpu nomor 1 2020. Iya. Belum lagi undang-undang tentang perubahan undang-undang KPK yang dianggap memperlemah KPK. Itu jadi banyak substansi undang-undang yang harusnya kita review kembali. Iya. Nah, berikutnya adalah soal yang terkait dengan implementasi. Nah, kalau soal implementasi ini jagonya Indonesia ini adalah kita boleh sepakat hari ini mengenai undang-undang tertentu, nggak dilaksanakan itu undang-undang. Iya. Belum peraturannya. Iya, belum peraturan di bawah undang-undang. Jadi kenapa? Karena apa ya? Ada teori begini mengatakan bahwa negara-negara seperti Indonesia legal culture-nya tuh nggak kuat. Saya ingat Barack Obama, dia menunda keberangkatannya ke Indonesia
karena untuk memastikan undang-undang kesehatan goal di Kongres. Kalau Indonesia nggak peduli, walaupun ada undang-undang tentang BPJS dan lain sebagainya, akhirnya toh sehari-hari ditentukan oleh pola relasi dengan kekuasaan saja, kan begitu. Nah ini akan memprihatinkan, which is bisa baik, tapi bisa juga tidak baik. Kalau undang-undangnya tidak baik, maka pelaksanaannya bisa dibelokkan menjadi baik. Tapi yang masalah adalah kalau undang-undangnya sudah baik. Sudah baik. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang rule of law atau restart negara hukum, ya nggak bisa begitu. Kita harus betul-betul memastikan bahwa undang-undang, segala aturan yang dibuat, disepakati itu dilaksanakan as it is, apa adanya. Ya. Begitu. Ya ini kan masalah yang kita hadapi ini semakin hari semakin kompleks ya. Jadi kalau kita lihat tadi Bung Refli mengatakan terlalu banyak juga yang harus direvisi ulang gitu ya. Soal undang-undang perundang-undangan kita. Karena di samping terlalu banyak, kita juga satu sama lain tuh kayak disconnected gitu ya. Oke. Nah, disconnected itu. Nah, kan gagasannya itu ini kan ada kalau disconnected itu saya bisa pahami, karena saya kadang-kadang bingung saya. Ini sebenarnya Fadlizon ini dari partai Gerindra yang sekarang belongs to penguasa, atau sebenarnya masih partai oposisi sih? Jadi opposition from within. Oke. From within ya. From within. Karena kan banyak juga yang bilang dong, Anda juga pasti setuju dong bahwa yang anggota DPR itu harusnya oposisi dong. Iya dong, apalagi terhadap eksekutif. Apalagi dalam sistem dalam tanda petik. Dalam sistem pemerintahan presidensial. Bagaimana kalau tidak check and balance? Itu saya setuju tuh sobat era sekalian, setuju. Karena kita sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif legislatif terpisah. Iya. Jadi eksekutif pelaksana, legislatif pengawas mestinya. Beda kalau parliamentary government, separuh pemerintah, separuh oposisi. Separuh dia memang ikut. Jadi tapi kita ini kan dulu memang dianggap bukan pembelahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Bukan pemisahan tapi bukan pembagian. Jangan-jangan yang harusnya itu pemisahan yang total gitu loh. Jadi kalau dia pemisahan yang total sehingga bisa berlaku betul check and balance. Ketika dia tidak melakukan pemisahan, hanya pembagian, dia terbawa kepada kultur parlementer. Dianggap kalau partainya sudah berkoalisi dengan pemerintah, kamu nggak boleh lagi ngomong. Dianggap ini kan ya kayak itu tadi, saya bersuara sedikit saja yang agak berbeda dengan pemerintah, dianggap aneh. Karena kulturnya kan kultur transaksional. Padahal kan di Amerika Serikat misalnya kan biasa saja. Orang Demokrat orang Republik tidak mendukung Donald Trump, kan biasa kan? Biasa saja. Dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau saya lihat persoalannya adalah memang ini ngeri-ngeri sedap. Kembali kepada demokrasi kita. Demokrasi terpimpin kita sudah hilang, demokrasi paternalistiknya sudah hilang. Secara formal tahun 66 dan 67 kemudian diberhentikan Bung Karno. Tapi hidup lagi di era Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian Orde sekarang. Kan demokrasi kita masih demokrasi paternalistik sampai sekarang, bukan metamorfosis. Atau mengalami evolusi. Evolusi ya kan, jadi the survival of the fetus ya kan. Jadi inilah yang namanya mungkin demokrasi Nusantara. Ini ada istilah lain ya yang membedakan soal yang rahmatan lil alamin. Tapi ini menurut saya memang harus diperbaiki gitu. Karena kalau tidak, kita seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya kita mempraktekkan satu sistem feodalisme berbaju demokrasi. Gitu. Dan kalau itu yang terjadi, ya akhirnya ya yang menentukan itu adalah semua tinggal kekuasaan. Dan tidak ada lagi ya rakyat itu hanya menjadi embel-embel, kan itu yang membahayakan. Saya kira kita tahu duduk soalnya, tapi dari mana kita memulai? What is to be done? Dari menghilangkan presidensial threshold. Saya setuju itu, saya setuju. Saya sependapat. Jadi sobat era sekalian, saya menjadi kuasa hukum Rizal Ramli dan satu lagi saya selalu lupa namanya Abdul Rahim ya. Itu agar MK mau menghapuskan, menyatakan presidensial threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Selama masih ada presidensial threshold,
pemimpin kita ini akan ditentukan oleh berapa gelintir orang saja. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Betul. Dan juga akan tertutup pintu kompetisi. Nah itu yang berbahaya. Padahal menurut saya demokrasi itu harusnya paling bagus adalah harus dia open competition. Tapi begitu Anda sudah masuk dalam kompetisi, aturannya ketat. Ya, betul. Jadi governance pemilunya itu betul-betul dipraktekkan. Kalau kita kan enggak, pintu masuknya dipersempit dan dengan rekayasa tertentu hanya 2 calon saja, paling tidak 2 perhelatan terakhir. Begitu masuk itu brutal. yang main adalah uang. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang gini, ada yang namanya bukan kejahatan ya, pelanggaran berat dalam pemilu. Misalnya satu, sumbangan dana kampanye yang ilegal. Wah, itu udah praktek biasa itu di Indonesia, dalam pemilu Indonesia. Yang 2, keterlibatan birokrasi. Itu udah biasa. Keterlibatan yang namanya state apparatus. Udah biasa juga. Iya, betul. Jadi ketika saya di Inggris, mereka bercerita tentang electoral fraud. Wah, mereka malu 1 kasus 2 kasus di Inggris, dia sedang investigasi orang menggunakan data orang lain untuk memilih. Kalau mereka kan dapat undangan kan? Nah, mereka nggak ada lagi yang namanya update data kependudukan kayak kita, karena kependudukan itu sudah updated anytime kan? Udah jadi, sesuatu yang otomatis. Iya, automatically. Jadi ketika mereka mau pemilu, mereka tinggal diundang aja. Iya. Nah, undangan itu kalau fraud mereka kan mereka sering menggunakan undangan orang lain. Itu saja dianggap sudah luar biasa, betul. Mencoreng muka pemilu mereka. Saya bilang di Indonesia biasa aja yang begitu. Ya mungkin yang lebih dari itu juga banyak. Riza Ramli mengatakan ini demokrasi kriminal. Iya, demokrasi kriminal. Saya bahkan mengatakan, Bung ya, menguasai Indonesia itu gampang, cukup 6 triliun. Kok bisa begitu? Ini mohon maaf ya, ini ada Gerindra juga di sana. Ya cukup saja kuasai 6 partai politik yang ada di istana saat ini, masing-masing 1 triliun. Nah, saya tidak mau menghina ya, tapi ini kan hipotesis yang masih masuk akal. Nah, tapi selain saya setuju tadi soal presidential threshold harus zero, supaya makanan yang ada di meja ini semakin banyak dan rakyat memilih. Tapi juga satu dong, biar kita fair sama partai politik. Kan partai politik ini pilar yang paling penting dalam demokrasi. Apa masalahnya? Saya mau menyinggung ini juga. Iya, political financing. Nah, sekarang ini kan partai politik itu dibiarkan nggak jelas dananya dan tidak diatur. Hanya diberikan kalau tidak salah 1 suara itu 10.000 bukan 10.000. Cuma 1.000. Tadinya malah 100 rupiah per suara. Nah, saya pernah datang ke Meksiko. Saya datang ke KPU-nya Meksiko, ketemu ketua KPU-nya Lorenzo kalau tidak salah namanya. Dia menjelaskan dengan menarik gitu. Bagaimana di Meksiko itu sampai 200 juta dolar diberikan untuk partai politik. Kalau tidak salah 30 itu equally sama rata untuk administrasi. 70% itu proportionally, ya sesuai dengan jumlah suara. Dan itu dalam rangka untuk memaintain termasuk semua aktivitas kepartaian, termasuk pemilihan umum, pemilihan daerah atau semacam itu ya, dan teraudit gitu ya. Nah, kita juga harus memikirkan partai politik itu uangnya dari mana. Nah, karena kalau tahun 55 itu kan semua partai politik boleh bisnis, punya konsesi, punya apa namanya SPBU, punya dan perkebunan. Juga pemilunya boleh perorangan soalnya. Boleh perorangan. Sebenarnya 55 itu jauh lebih demokratis ya. Nah, maksud saya political financing ini juga perlu dipikirkan supaya tidak ada lah misalnya kegiatan yang dianggap tadi itu mahar atau apa yang lain-lain. Saya setuju itu, Bung. Tapi gini, saya mau bicara dari sistemnya. Kalau kita membiayai kegiatan partai politik, baik itu kegiatan rutinnya maupun dia kampanye pada saat pilpres, pileg dan lain sebagainya, maka kita akan menggarami air laut. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena infrastruktur anti korupsinya nggak dibangun. Kenapa? Karena dari pembocoran anggaran negara itu, yang masuk partai politik tuh persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan yang masuk kantong pribadi. Saya mengutip Rizal Ramli berapa ya, negara bocor tuh 75 triliun per tahun dia bilang. Jadi karena itu jalan keluarnya memang biaya partai politik harus dihandle oleh negara.
Kalau nggak salah jumlahnya satu tahun, ya cukup kira-kira 70 triliun atau kalau nggak salah. Setahun? Udah banyak sekali kalau itu. Iya. Berapa? Itu 70 triliun. Oh, terlalu besar itu sebenarnya. Enggak, waktu itu, saya ini hitungannya Rizal Ramli, cukup 60-70 triliun katanya uangnya. Untuk membiayai kegiatan mereka termasuk kampanye. Kampanye presiden, kampanye pileg. Jadi mereka tidak suruh cari duit lagi. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari agar mereka tidak berbisnis. Jadi betul-betul mereka hanya memikirkan bagaimana kontestasi pileg, kemudian pilpres dan pilkada. Jadi semua dibiayai. Sarana untuk mengekspresikan diri itu dibiayai oleh negara. Agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi money politics, kan begitu? Iya, betul. Tapi masalahnya, Bung, kita ini kan bicara tentang political will. Nah, ada nggak teman-teman Bung Fadli political will? Kenapa? Karena pemilu yang amburadul seperti ini, terutama pilkada, kan uang. Contoh misalnya, kita bicara tentang candidacy buying, bagaimana beli perahu. Undang-undang mengatakan, kalau seseorang itu ketahuan beli perahu, diskualifikasi. Partai yang terima sewa perahu tidak boleh ikut pilkada berikutnya. Paradoksnya adalah semua yakin, semua yakin memberikan uang kepada partai politik, kan begitu? Dan dia nggak berani ngomong tentu mereka. Itu kan paradoksnya. Semua yakin bahwa semua kandidat dianggap kasih itu uang sebagai uang untuk kampanye kan? Iya, lalu kemudian dengan santainya, wah ya itu kan uang ya entertain dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidup partai. Tapi pertanyaannya adalah berapa yang masuk partai, berapa yang masuk kantong pribadi. Jadi lagi-lagi akhirnya, presidensial threshold kita sepakat kan? Pembiayaan partai politik tapi program anti korupsinya harus dibangun. Setuju. Tanpa itu nggak bisa kemana-mana kita, going nowhere kita. Gitu. Nah, saya sependapat. Mungkin ya berikutnya juga yang penting untuk kita lihat nih. Tadi Bung Refli menyinggung data penduduk. Ini kita negara sudah di abad ke-21. Tapi mungkin di antara banyak negara, termasuk dengan Afrika, kita ini termasuk yang sangat terbelakang soal data penduduk. Padahal ini kan persoalan remeh-temeh, persoalan gampang. Tidak bisa kita punya yang namanya single identity card atau dulu number. Dibilang single identity number soalnya. Dan itu kependekannya kan sin, dosa. Amerika udah tahun berapa itu punya yang namanya Social Security Number. Kalau dia kan Social Security Number. Saya masih ada tuh SSN, tapi lupa saya nomornya. Tapi artinya itu dengan dia punya satu kartu, nggak perlu pakai macam-macam, apalagi kartu apa namanya Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sedih, kartu Indonesia Bahagia, atau kartu Indonesia Sabar. Dia cukup satu kartu itu. Itu udah semua. Nah, maksud saya ini juga persoalan termasuk di dalam sistem kita. Begitu ini abu-abu semua, termasuk data pemilu, data statistik, dan ini setiap pemilu kita selalu mempersoalkan data pemilih. Ini kan salah satu loophole, sumber kecurangan, merampok suara rakyat gitu. Nah, ini juga menurut saya mungkin harus kita address gitu. Iya, tapi yang jadi masalah, kita kan mau coba buat yang namanya KTP elektronik ini. Ini elektronik atau bukan sih sebenarnya? Jadi ternyata anggaran yang triliunan itu hanya mendapatkan KTP yang no function. Nggak ada bedanya dengan KTP laminating. Iya, benar. Kan ini kan nggak bisa kita functionkan kemana-mana. Kan ada dong biometriknya, ada dong. Iya kan ada biometriknya, tapi buat bisa apa fungsinya ini sehari-hari? Saya nggak pernah pakai untuk kecuali untuk memperlihatkan mana KTP Anda. Kan mestinya kan kalau kita check in di bandara pakai kartu ini, rumah sakit pakai kartu ini, semuanya bisa recognize dia. Tapi kan nggak pernah terjadi. Beratnya di Republik ini karena mental korupsi. Begitu ada proyek untuk membuat single identity number itu, ya jadinya dosa semua. Karena proyek triliun itu ternyata dikorupsi juga. Akhirnya kan susah. Nah karena itu menurut saya kita membutuhkan yang namanya strong leader, pemimpin yang kuat. Tapi baik hati, jadi strong but benevolent. Nah, jadi dia strong. Itu di mana nyarinya itu? Berat memang. Tapi kalau kita tidak bisa, kan begini, kalau dia tidak bisa dapat dari satu orang, paling tidak
pasangannya saling melengkapi. Ya, Kan begini, jangan sampai pincang. Ya kan? Nah, itu bisa terjadi kalau orang tidak dikawin secara paksa. Iya, iya. Contoh misalnya, Prabowo tahun 2009 sama Megawati kan dikawinkan secara paksa. Karena kalau mereka nolak untuk menjadi wapres salah seorang dari mereka, udah nggak nyalon. Karena presidensial threshold tadi kan 20% nggak nyampe PDIP dan Gerindra. Nah, kalau itu 0%, mudah-mudahan MK mendengar ini, maka kan pemimpin yang baik, dia bisa mencari pasangan yang kuat juga. Iya, betul. Dengan harapan dia bisa memenangkan pertarungan, tapi pertarungannya tadi adalah bukan pertarungan kriminal, yaitu pertarungan yang dibiayai oleh negara. Nanti banyak presidennya 100 calonnya, why not? Kan kita two round system, 2 putaran. Iya. Kenapa Nomor masalah? 1, nomor 2 yang akan maju. Iya, nanti run of election nomor 1 dan nomor 2. Saya setuju sih. Iya. Kok kita kadang-kadang mau menutup pintu orang untuk berkompetisi? Padahal konstitusi sudah menyebut kan, Iya, dipilih dan memilih. Iya, jadi hak dipilih ada, Iya. hak memilih ada. Dan untuk dipilih, Anda cukup warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Ada dengan kehendak sendiri Archandra Tahar. Itu nggak bisa lagi menjadi calon presiden. Nggak bisa, betul. Kedua, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden, melaksanakan kewajiban. Itu saja, 3 saja syaratnya. Dan kita semua ini udah memenuhi syarat itu, kan begitu. Iya. Tapi tiba-tiba masuk perangkap presidensial threshold, nggak ada yang bisa memenuhi lagi. Iya. Nah gitu. Tapi ujungnya tadi, saya kira kalau kita Saya lama-lama pronunciation-nya udah kayak preman. Saking putus asa. Nggak, tapi ada satu dong harapan. Iya. Harapan kita kan tadi itu ada strong leadership. Ya. Mungkin di sini perlu tangan Tuhan kita. Banyak-banyak berdoa gitu ya. Ya sih tahun 86 tangan Tuhan itu bisa membuat juara dunia. Di Armando Maradona. Tahun 86. Jadi kalau saya yakin lah Indonesia ini bisa selamat gitu ya. Okay. Mungkin ya saya juga berdoa dan selalu harus selalu yang paling penting itu tadi usaha-usaha itu, terutama seperti Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini kita perlu miracle. Ya, walaupun kita tahu dalam hati kita udah tahu lah kira-kira jawabannya apa dalam hati nih. Tapi mudah-mudahan ada miracle. Ya, jawaban Mahkamah Konstitusi itu, unfortunately, enggak apa-apa saya kritik duluan. Kadang-kadang sangat tergantung konstelasi kekuasaan. Iya. Sejauh mana sign dari kekuasaan untuk membuat putusan. Nah sekarang, kenapa begitu? Karena masa jabatan hakim itu ditentukan oleh kekuasaan. Iya. Sekarang, tidak lagi. Karena mereka sudah digaransi. Sudah digaransi menjabat. Jadi ada yang baru terpilih 2019 itu akan pensiun baru 2034. 2034, ya. Jadi baru 2034 pensiun. Teman kita Saldi Isra, Saldi Isra kan? Tahun berapa itu nanti? 2000 kan dia kan 2016. 2017 dia. Iya. Jadi dia 2017 baru nanti 2021. 2032. 2032. 2032. Jadi dia sudah terjamin masa jabatannya, tidak perlu asking for re-election, ya kan, baik kepada DPR, kepada Presiden maupun kepada Mahkamah Agung. Yang penting adalah mereka bekerja sebaik-baiknya untuk betul-betul menjaga konstitusi. Kenapa, Bung? Saya tuh sangat yakin sekali harusnya presidensial threshold itu 0. Yeah. Karena begini, kalau kita baca pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengatakan begini, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Artinya standing untuk mengajukan calon Anda cukup sangat menjadi kuat. Iya, dan cukup menjadi peserta pemilu. Jadi as long as Anda peserta pemilu, Anda punya standing untuk mengajukan pasangan calon. Dan apalagi sebelum itu disebut. Iya, sebelum pemilu. Nah, sekarang artinya belum ada angka dong. Belum ada angka. Ya kemarin belum ada angka, tapi kan ngarang dia angkanya. Iya, betul. Angkanya ngarang pemilu ini sebelumnya. Tidak kan? Masuk logika memang. Nah, yang tidak masuk logika ini dibenarkan oleh MK. Maka pusing kepala saya. Makanya bahaya juga kalau MK ini berpolitik. Ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan perjaminan masa jabatan 1 periode 15 tahun ini mereka cukup rasional.
Toh hidup mereka sudah terjamin sekarang ini kan. Iya. Dibiayai oleh negara. Apalagi nih hakim konstitusi kan wakil Tuhan juga ya. Iya, semua hakim kan wakil Tuhan. Tuhan. Ya kan? Tapi ini wakil Tuhan di dunia ya kan. Gitu. Wakil Tuhan, bahaya kalau misalnya tidak berlaku dengan adil. Iya. Saya kira itu harapan kita ke depan mungkin Bung Refli ya. Iya. Bagaimana ada miracle kecil gitu. Termasuk menurut saya perlu juga ada yang membisikkan. Saya sebenarnya menyampaikan juga beberapa hal kepada orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Beliau sudah periode kedua, nggak akan maju ke periode ketiga tentu saja. Tidak mungkin oleh konstitusi. Jadi tinggal sebetulnya yang ditinggalkan legacy. Legasinya apa yang mau ditinggalkan? Saya bilang kalau Pak Jokowi mau dikenang sebagai orang yang boleh dianggap menyelamatkan demokrasi kita, ya hilangkanlah itu presidential threshold. Oke. Gitu. Ya, cuman begini, Bung ya. Susahnya adalah kita bicara tentang masa jabatan yang 2 periode itu yang akan berakhir 2024. Kita tidak bicara sebuah bangunan rezim atau oligarki kekuasaan. Yang itu unlimited time, tanpa batas. Betul. Nah, oligarki ini kan selalu ingin berkuasa terus. Oke, orang bisa berganti, tapi oligarki itu still there, kan begitu? Nah, mereka berkepentingan terhadap presidensial threshold ini tetap dipertahankan. Itu persoalannya. Ya, karena mereka ingin lebih mudah mengatur. Iya, mereka ingin put somebody, ya kan, to the office of the presidency, dan kemudian mereka bisa mengatur dari belakang. Kalau itu yang masih terjadi, memang kita harus seperti saya tweet tempo hari itu, menjawab Pak Mahfud MD. Apa ini bukan namanya cukongkrasi? Demos rakyat, kerasi pemerintahan, atau cukong pemerintahan gitu. Kalau itu kan namanya nggak bisa lagi disebut demokrasi gitu. Iya, contoh misalnya ke dalam konteks pilkada, Pak Mahfud bilang 92%. Walaupun angkanya keliru, katanya akhirnya diralat kan? Ya, 82 itu pun versi KPK kan. Tapi it's okay. 82% itu kalau kita kuliah itu dapat A nilai kita. Di atas 80 nilainya. Itu kan? Sebenarnya sebuah pengakuan ya. Iya. Sebenarnya gitu. Dan pengakuan itu dari negara loh. Iya. Dari negara, dari unsur negara yang sangat penting dan berhubungan dengan bidang itu. Kenapa tidak do something untuk menghilangkannya? Saya berharap misalnya, contoh ya, kalau di dalam pilkada itu, kalau dalam politik kedaerahan ini kan kita bicara tentang yang namanya apa? Sentralisasi. Tapi dalam partai politik terjadi sentralisasi yang luar biasa dalam pilkada. Coba bayangkan, bagaimana mungkin kepala daerah itu ditentukan oleh pusat? Kalau kita bicara tentang kepemimpinan from the bottom harusnya kan, bagaimana dia tumbuh? Pusat hanya melihat aja. Jadi mana yang Anda usulkan? Kalau Anda usul, ini yang diusulkan Ahmad Purnomo yang muncul yang lain. Padahal pengurus DPC kan sudah melihat nih, ini orang yang sudah tumbuh dari bawah, sudah bekerja, sudah tahu pola kerjanya, loyalitas ke partainya jelas, dibawalah ke pusat. No. Saya pengen yang ini saja. Nah, ini yang menurut saya merusak regenerasi kepemimpinan kita juga akhirnya. Itulah, jangan sampai justru itu yang justru dijadikan legasinya. Iya, itu. Tapi begini Bung, kalau soal legacy itu justru saya khawatir, ini mudah-mudahan didengarkan Pak Jokowi begini. Hidup ini kan sekali aja. Iya. Dan pendek loh. Iya. Dan kita tidak tahu kapan kita diambil nyawa kita kan. Dan ketika nyawa kita diambil kan kita harus pertanggungjawabkan semua apa yang kita punya, terutama kekuasaan. Makin besar kekuasaan yang kita pegang, pertanggungjawabannya makin besar. Iya. Godaannya adalah tahun 2024 Presiden Jokowi baru berusia 62 tahun. Tahun 62 dia lahirnya kalau nggak salah. 61 ya, 61. Penghafal betul ya. Tanggalnya saya ingat 21. Soalnya beda 10 tahun. Tanggalnya saya ingat 21 Juni, ya kan? Waduh, ada 3 presiden yang lahir 21 Juni, yang Juni ya. Soekarno 6 Juni, Pak Harto 8 Juni, Jokowi 21 Juni. Jadi Gemini Club. Saya termasuk Gemini Club juga. Oh, Gemini Club juga. 1 Juni. Oh, pantas saja menolak Pancasila. Biasanya begini, kalau orang yang sama tanggalnya, itu dia cenderung dia menolak ya kan? Nggak bisa dia klop. Nggak, gitu kalau dalam soal itu saya ada. Soalnya kita punya teman juga yang tanggalnya sama dengan Pak Jokowi.
Entah di mana orangnya. Nggak, waktu itu saya diprotes. Kenapa ketika bicara 1 Juni hari libur, saya mendukung gitu loh. Saya memang terjadi konflik of interest. Ah, itu. Dan kita tahu ketika ada konflik of interest kita nggak mungkin objektif ya kan. Gitu. Jadi yang menjadi masalah adalah dia masih berusia 63 tahun. Saya melihat gejala gini, Bung. Gejala tapi kan udah dipersiapkan mau jadi sekjen PBB. Oh iya, itu harapan orang setelah dia berpidato ya. Tapi begini, Bung. Ini mohon maaf Pak Jokowi ya. Persoalannya gini, sekarang ini ada bukan percepatan regenerasi politik, tapi pelambatan. Iya. Gara-gara Mahathir Mohamad juga. Iya, benchmark jadi berubah. Iya, benchmarkingnya tadinya 60 tahun Nabi ya, 63 menjelang 70 sudah pensiun. Maka presiden kemarin kan 50-an kan? Iya. Sekarang nggak ada jaminan. Iya. Mau 60-an, 70-an itu bisa nyalon. Saya khawatir nih, Bung. Ini mohon maaf juga ya, karena saya harus mohon maaf terus ya. Kita ngomong realitas. Maaf sama siapa? Mohon maaf yang merasa tersinggung. Tidak mungkin Bu Mega tergoda. Oh iya. Bu Mega tidak punya yang namanya constitutional restraint untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan dia bisa dikatakan. Tapi kan hak itu. Hak dia. Tapi bisa jadi kan, walaupun usianya di atas 70 tahun. Tapi kalau misalnya memang Bu Mega mau maju kan silakan aja. Saya malah mendukung agar presidensial threshold-nya 0, siapapun bisa. Kan menarik tuh kalau Bu Mega pasangan sama Puan Maharani. Kalau setiap partai semua mencalonkan kan ada 9 calon maksimum. Tidak hanya 9, kan kita tidak tahu berapa jumlah partai politik peserta pemilu. Oh iya, kita belum tahu ya. Kemarin 16, ya kan? Sekarang kan kita nggak tahu nus. Katakanlah saya membayangkan 9 partai ini oke. Kemudian PBB masih oke 10, PKPI masih oke 11, kemudian partai PSI masih oke 12, Perindo 13, Haruna 14. Yang enggak mungkin berkarya sama Garuda mungkin. Garuda mungkin nggak pernah lagi kedengaran. Berkarya masih struggling kan dengan konfliknya. Let's say 14 partai politik. Bayangkan, kita punya 14 sloting calon. Kan nggak banyak-banyak juga. Nggak banyak. Kalau itu semua menggunakan peluang itu. Saya nggak yakin juga kan. Paling mereka nanti melihat. Oh ini yang lebih bagus, dia jadi calon wakil. Saya ingat waktu Pak JK, waktu menjadi calon presiden tahun 2009, setelah menjadi wakil presiden, dia mengatakan untuk menjadi capres saja 2009 itu minimal 100 miliar dia harus keluar uang pribadi. Maksud saya, yang paling iseng sekalipun menjadi capres itu uangnya juga harus triliunan. Iya betul. Mikir lah. Iya, karena itu nggak masuk akal kalau kemudian presidensial apalagi pakai mengatakan presidensial threshold ini memperkuat sistem presidensi. Nggak masuk akal, jauh panggang dari api, nggak ada kaitannya. Kenapa? Buktinya Gerindra kan tidak mencalonkan Presiden Jokowi. Iya. Begitu Pak Jokowi terpilih, malah ikut pemerintahan. Artinya, nothing to do dengan berapa partai yang mencalonkan seorang presiden. Pasca terpilih, dia bisa saja mengajak sebanyak mungkin partai untuk menjadi mayoritas di parlemen. Dan tidak ada partai politik yang tidak tergoda untuk ikut kekuasaan. Karena kekuasaan itu kan nikmat. Yang jelas-jelas oposisi kan cuma PKS. Ya, ada juga dong. Itu. Misalnya kalau kita lihat ya. Lama-lama saya kayak ngomongnya kayak ya. Kayak orang nggak boleh suku ya, kayak orang Sumatera kayak kita ya, Sumatera. Ya, itu ada buku A Team of Rival. Ya, Team of Rival ya. Ya, Abraham Lincoln. Ya, itu kan pernah disinggung Bung Fadli dalam video saya kan. Iya. Jadi maksud saya itu harusnya memang sebuah keteladanan. Iya. Yang tadi ini kita ada kaitannya. Bagaimana orang yang menang itu, orang yang udah masuk di dalam sebuah kompetisi itu kan final. Iya. Final ya. Jadi mereka calon-calon presiden ini udah di final. Iya. Pasti orang-orang yang sudah terpilih lah, kira-kira. Jadi kalau dia dimintai dukungan, bantuan sebenarnya hal yang biasa. Dan menurut saya itu bagus dalam membangun kedewasaan berpolitik. Tentu sesuai dengan kapasitas, kapabilitas gitu. Nah, menurut saya ke depan juga supaya kita memang tujuan kita kan sama. Kan waktu itu Abraham Lincoln mengatakan saya lupa namanya Seward apa siapa itu? Seward. Dia bilang. Seward bilang, kamu mau ngangkat saya sebagai Secretary of State, terus kamu tahu saya ini benci pada kamu, gitu ya. Abraham bilang, saya juga nggak suka sama kamu, tapi saya tahu bahwa kamu cinta Amerika, dan saya juga cinta Amerika.
Kalau dua cinta ini kepada Amerika ini, ya ini kita akan membesarkan Ya Amerika. justru kan kita berharap bahwa Prabowo ya kan memberikan pengaruh signifikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, masalahnya sepertinya belum terjadi. Ya ini belum setahun lah ya. Oh, belum setahun lah ya. Oke. Tapi begini, saya sih setuju saja. Jadi misalnya setelah kompetisi Pilpres, lalu ada rekonsiliasi di antara. Kan begini, maksudnya gini, kalau misalnya calonnya lebih dari 2, katakanlah 5 calon, kan wajar saja. Wajar kemudian mengajak 2 atau 3 pasangan calon. Bahkan konsolidasi itu sudah terjadi di putaran kedua, kalau terjadi putaran kedua. Pangkal persoalannya adalah karena presidensial threshold itu membuat calon itu cuma 2. Karena di-grabbing oleh partai politik, oleh cukong, oleh oligarki kekuasaan. Sehingga hanya menghasilkan 2 slot. Karena kan undang-undang pemilu mengatakan, Anda nggak boleh borong semua partai politik. Betul. Harus menyisakan yang memungkinkan masing ada 1 calon. Nah, saya selalu ngulangin, Bung. Kalau partai istana ini kompak semua masih 20%, maka 1 calon dia. 6. 3 calonnya 22% saya sudah hitung, dia 1 calon lagi. Jadi 3 ini akan dipaksa kawin. Bahasanya begitu ya, dipaksa kawin politik. Karena kalau 1 menarik diri, maka 2 ini nggak bisa nyalon. Dan 1 yang menarik diri ini akan di-banning. Karena kalau dia punya kesempatan nyalon, dia nggak nyalon, maka dia akan di-ban. Karena itu dia akan dipaksa nyalon. Pertanyaannya adalah, kan belum tentu mereka ini cocok satu sama lain. Apalagi chemistry-nya. Iya, chemistry. Apalagi ada yang mengatakan begini, ngapain kita presidensial threshold dihilangkan? Kan kita bisa ngadakan konvensi. Aduh, orang nggak baca sejarah apa. Baru saja sejarahnya. Demokrat mengadakan konvensi nggak ada gunanya. Begitu hasil konvensi mau diumumkan, Demokrat tidak punya kereta untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, hanya bisa gigit jari saja. Karena dia gagal membentuk aliansi 20%. Kalaupun dia berhasil, Bung, pertanyaannya adalah, katakanlah teman aliansi ini ngadakan konvensi juga. Siapa yang mau jadi presiden dan wakil presidennya? Mandat konvensinya presiden, begitu ditawarkan kok jadi wakil presiden. Nah, yang juga berbahaya adalah ketika ada 1 calon yang memang diinginkan, dan 1 calon lagi adalah semacam boneka, ini lebih berbahaya lagi. Dan itu mungkin sangat terjadi. Kalau kita bicara tentang oligarki tadi, maka oligarki tadi, cukongisasi tadi, dia hanya bersandiwara saja. Dia hanya membutuhkan sebuah legitimasi berpemilu, tapi hasil sudah ditentukan di depan. Udah ketahuan. Dari orangnya, dari polanya kan nanti bisa ketahuan. Ini saya kira berbahaya, ini sebuah pembajakan terhadap demokrasi kan akhirnya. Tapi by the way kan tugas itu kan tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, itu kan bisa di teman-teman Bung Fadli di DPR. Betul, itu harusnya di Komisi 2 ya, yang memang membicarakan. Komisi 2 itu kan tentaranya doang, kan yang bisa memutuskan ini kan tidak lebih dari 5 orang. Memang harusnya ada pembicaraan publik juga soal ini, supaya kan kadang-kadang pertama sudah, kedua ini permohonan saya ke MK ini yang ke-14 kalinya. Dan sengaja kita jauh-jauh hari agar ada kesempatan MK berpikir. Jadi nggak mau misalnya tinggal berapa bulan lagi. Karena kenapa? Kalau bangunan sistem politik ini baru kita bangun menjelang pemilu, kacau. Kita harus well established sebelum, minimal 3 tahun sebelum pemilu. Jadi ketika berpemilu kita sudah lebih beradab. Tapi saya nggak yakin, karena saya baca rancangan undang-undangnya. Hal-hal yang kita prihatinkan ini nggak diadres, nggak dijawab, nggak berupaya dipecahkan. Sehingga saya sudah bisa menduga 2024 brutal juga. Oke, nanti misalnya ya presidensial threshold dihilangkan. Kalau infrastruktur berpemilu yang baik itu tidak dibangun, ya sama brutal juga. Cuma brutalnya ini adalah brutal pasar yang lebih bebas, tidak pasar 2 calon. Gitu. Dan ini bukan urusan MK, Bung. Urusan Bung Fadli dan teman-teman di DPR. Saya setuju. Artinya kita harus menularkan pikiran ini ke banyak teman-teman dan juga terutama adalah pengambil keputusan di partai yang pada umumnya adalah ketua umumnya kan gitu. Jadi bukan, kalau di partai bukan oligarki elit tapi personalisasi. Itu adalah realitas kita sekarang. Realitas. Saya kira ini pembicaranya menarik ya Bung Refli. Tapi
ada waktu masih. Oh iya. Apa yang kita bicarakan ini kan sebagian adalah proses. Oke. Dan mudah-mudahan proses ini mengarah kepada sesuatu yang kita inginkan dan rakyat inginkan, dan juga democratic value yang kita harapkan gitu. Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang saya sedihnya begini Bung ya. Masyarakat ini kadang-kadang, saya kan ber-YouTube Ria ini sudah mulai 6 bulan terakhir, 6,5 bulan ya. Alhamdulillah udah subscribernya udah banyak. luar biasa, ya. luar biasa. Udah 500.000 lebih ya, lumayan lah untuk lumayan politik, dong, lumayan. Ya, kan? Kadang-kadang ini kalau begini, newbie ini kita masih baru. Masih baru, tapi kan siapa yang nggak kenal Fadlizon kan? Sebagai dulu ada duet ujung tombak ya, kalau dalam permainan sepak bola itu ada kan striker tunggal. Ini ada striker double striker. Memang jarang dalam skema permainan sepak bola. Biasanya sekarang orang mainnya 4-5-1, kadang-kadang 4-4-2 kan. Tapi 4-4-2 itu udah mulai jarang. Yang namanya striker double itu jarang biasanya. Nah, itu kemarin kan Fahri Hamzah, tapi teman kita satu itu sepertinya sudah mulai masuk kolam. Mungkin nanti Bung Fahri klarifikasi aja ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak seperti ini ya. Jadi terima kasih. Saya kira ini pembicaraan yang sangat mengalir tanpa skenario, tanpa dan catatan. Idenya pun beberapa menit sebelum kita duduk di sini. Itu dia. Saya kira itu yang luar biasa, impromptu gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita saksikan dalam waktu dekat ini di channel saya, di Fadlizon channel, Fadlizon Official. Fadlizon Official. Dan di channel saya Refli Harun. Refli Harun. Nah, jadi Fadlizon Official Refli Harun. Ya. Ini juga baru pertama kali nih saya melakukan ini. Sama, tapi saya pertama kali juga. Yang begini ini pertama kali juga. Begini, ya. Saya kira ini penting, dan saya kira ya mudah-mudahan ada pengaruhnya. Ya. Paling enggak ya informasi. Nanti Bung Fadli ya, kalau membuat 101 seperti ini ya dengan model begini, nanti jangan lupa copyright-nya separuh ya buat saya ya. Yep, kita bagi 2 ya. Jadi Bung Fadli yang mau nutup atau saya mau nutup? Ya, masing-masing aja. Masing-masing aja. Oke, duluan. Ya. Saya nutup. Ya, sobat daerah sekalian, itu bincang saya dengan Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra. Dan ini sebenarnya bukan perbincangan seperti halnya tanya jawab, saya tanya kemudian Fadlizon menjawab, tapi ini adalah sebuah crossfire. Walaupun saya tidak mewakili siapapun ya, beliau mewakili dari partai politik, tapi dalam perbincangan ini beliau adalah pribadi yang mandiri, independen, dengan view, dengan pandangan, dengan perspektif yang mandiri juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi pembelajaran baik bagi kami maupun bagi kita semua. Karena kalau bilang kami dan kita, kadang-kadang terakhir ini agak sensi ya. Karena itu saya sebutkan semua bagi kami dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.